mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 8 Juli 2023, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita merasa bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya atau menjadi murid ataupun pengikut Kristus, itu adalah hasil atau buah dari diri kita. Itu adalah hasil dari usaha diri kita sendiri. Misalnya, aku menjadi Kristen karena aku mau. Aku menjadi pengikut Kristus karena aku yang memutuskan untuk mengikut Yesus. Oleh karena itu, sering sekali orang-orang menjadi jatuh ke dalam kesombongan, seolah-olah menjadi pengikut Kristus itu sebuah prestasi dari usahanya sendiri, bahwa mengenal Kristus itu dan datang kepada Kristus itu merupakan sebuah hasil dari usahanya sendiri. Sehingga sering sekali orang-orang menjadi menganggap rendah orang lain atau merasa dirinya lebih tinggi karena dia menjadi pengikut Kristus oleh karena usahanya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika mereka sedang bersungut-sungut akan khotbah Yesus yang keras, dan bahkan banyak orang yang tadinya mengikut atau menjadi murid Yesus menjadi mundur diri dari mengikut Yesus. Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata tidak seorang pun, tidak ada satu pun yang memiliki kemampuan atau kuasa untuk dapat datang kepada Yesus. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuatan, kelebihan yang dengan sendirinya ia datang kepada Kristus. Kalaupun kita akhirnya memiliki iman atau percaya kepada Yesus, kalaupun kita akhirnya menjadi pengikut Kristus, murid-murid Yesus di tengah-tengah kehidupan dunia, itu juga karena Bapa yang mengaruniakannya. Oleh karena itu, sebenarnya hanya Bapa dan Yesus yang tahu siapa murid Kristus yang sejati. Karena iman itu, kepercayaan itu juga adalah karunia dan anugerah dari Yesus. Maka jika kita menyadari bahwa iman kita kepada Kristus, kepercayaan kita kepada Kristus, sehingga kita menjadi pengikut Kristus, murid-murid Kristus, bahwa itu juga adalah anugerah, panggilan, dan juga
yang diberikan Kristus di dalam kehidupan kita, maka sebagai pengikut Kristus tidak ada lagi kesombongan atau sifat merasa paling superior dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Tetapi ketika kita menyadari bahwa iman kita, kepercayaan kita, panggilan kita menjadi pengikut dan juga murid Yesus adalah anugerah yang dari Allah Bapa, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap rendah hati dan setia karena kita diberi anugerah tersebut. Karena itu selamat menjadi pengikut Kristus, selamat menikmati anugerah iman yang telah diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami anugerah iman sehingga kami dapat datang kepada Yesus, percaya dan menjadi murid Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ingatkan kami Tuhan, agar kami menjadi pengikut, murid yang setia dan juga rendah hati, karena Tuhan telah mengaruniakan iman dan kepercayaan itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.